Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita karena saya tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dalam program Call of Faith, Panggilan Iman, saya percaya lewat renungan singkat pasti akan memberkati setiap iman percaya kita. Karena itu adalah dasar dan sangat sesuai dan juga senada dengan pembahasan singkat renungan firman Tuhan ini mengenai iman harus pede. Maksudnya adalah percaya Dia. Jadi saudara, mungkin keadaan kita saat ini kurang baik, atau fisik kita lagi sakit, atau kita sedang kehilangan sesuatu yang berharga, atau kehilangan seperti kehidupan kita rasanya sudah setengah mati. Tapi ingatlah, kita punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas dengan apapun juga. Jadi saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan ini dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 3. Tentu dalam hal ini kita membahas tentang iman. Kita mulai dari episode yang ke-1. Jadi sebelumnya, terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, kami datang kepadamu. Kami memerlukan hikmat-Mu, pengertian dari Engkau. Ajar kami, tuntun kami berjalan dalam iman sesuai dengan pembacaan firman-Mu. Berikan kami kemampuan ya Roh Kudus. Kami tahu bahwa Roh-Mu hidup, Roh-Mu tidak dibatasi dengan apapun. Siapapun yang mendengar renungan firman Tuhan ini, kami membuka hati, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Roh Tuhan, Roh Kudus, itulah yang memberikan kami kekuatan dan juga menginsafkan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-3. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapapun yang mendengar renungan ini, kitab Ibrani adalah membahas tentang hakikat Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Kalau kita melihat pasal demi pasal berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus dalam penggenapan nubuatnya. Di mana kitab Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu itu harus digenapi. Sehingga firman yang kita baca bukanlah sekedar buku atau bacaan biasa, tetapi firman inilah yang menghidupkan setiap kita yang percaya kepadanya. Nubuatnya harus digenapi, dan pribadi Tuhan Yesus itu lebih tinggi dari segala makhluk ciptaannya. Kita tidak tahu bentuk malaikat, tapi kita lihat bahwa malaikat itu punya power karena dia diciptakan langsung dari sorga. Dan tanpa seizin Tuhan juga kita tidak bisa melihat makhluk-makhluk atau roh-roh jahat. Tetapi mereka tentu ada di dunia ini. Tapi tahukah saudara, Yesus lebih tinggi dari segala makhluk ciptaannya. Bahkan kita manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jadi saudara, betapa kita bersyukur mengenal Allah yang hidup di dalam diri Tuhan Yesus, Allah yang esa. Dan juga karya keselamatannya, di mana dia sudah menebus dosa manusia. Karena iman kita percaya bahwa satu-satunya jalan keselamatan lewat pribadi Tuhan Yesus. Dan dia mati di kayu salib karena dia mau
membuktikan kasih-Nya kepada manusia. Dan ini satu-satunya yang saya pahami, yang saya yakini, bahwa Allah memberikan kasih-Nya tanpa batas, bahkan nyawanya pun diberikannya. Betapa kita berharga, sehingga kita tidak perlu lagi dengan kekuatan, dengan kemampuan kita untuk sampai ke standarnya Tuhan. Seperti contoh, saya masuk ke sebuah istana presiden. Apapun usaha saya, kalau tidak diperkenankan presiden masuk, tidak mungkin, tidak bisa masuk. Tetapi karena presiden membuka pintu, mempersilakan saya masuk. Artinya bahwa Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita, dan Dia mengenal siapa kita. Percayalah kepada Tuhan, milikilah iman yang di dalam Tuhan. Karena dikatakan tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Seperti sebuah bangunan, harus ada pondasi, harus ada dasar. Kita di dalam kekristenan, pondasinya adalah iman. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia ini. Masih adakah iman di bumi ini? Mari saudara, sampai setia, sampai akhir hidup kita tetap beriman. Iman itu bukan dipompa, tetapi iman terpancar keluar dari hidup kita. Dan ayat kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang. Dalam tokoh di Alkitab, kita belajar dua bapa rohani dan juga yang sangat dihormati oleh umat Tuhan, orang Israel, umat Yahudi, yaitu Nabi Nuh dan juga Abraham. Di mana Nuh pada masa itu manusia semua telah berbuat dosa, kejahatannya semakin besar, sehingga Tuhan memutuskan untuk memusnahkan semua makhluk di bumi ini dengan air bah. Namun sebelum itu terjadi, Tuhan memerintahkan Nuh, karena Nuh bergaul dengan Allah. Betapa penting kita bergaul dengan Tuhan seperti Nuh, saudara. Bagaimana kita bergaul dengan Tuhan? Tentu kita lebih mengenal dengan Dia, mengenal lewat doa, lewat firman-Nya, terlebih iman percaya kita kepada Tuhan. Karena iman itu adalah percaya. Jadi saudara, seperti Abraham juga, di mana Tuhan tunjukkan suatu negeri, dan itu belum dilihat oleh Abraham. Tuhan berkata bahwa pergilah dari sanak saudaramu, dari tempat tinggalmu, karena aku akan memberikan negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan engkau akan menjadi sebuah bangsa yang besar, keturunannya dan juga namamu masyhur, dan aku akan memberkati. Semua itu belum dilihat oleh Abraham, tapi itu nyata. Dan kita adalah keturunan-keturunan anak-anak perjanjian, perjanjiannya Allah. Jadi saudara, itulah kesaksian dari nenek moyang, yaitu iman kita. Yang ketiga atau ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman membuat saudara mengerti, bukan membuat saudara bimbang, membuat saudara mengerti. Karena alam semesta ini dijadikan bukan karena suatu ilmu atau pakar-pakar ahli ilmu atau para ateis yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Bumi ini dijadikan karena benturan-benturan alam semesta, sehingga bertabrakan, terjadilah alam semesta yang indah. Tentu sangat bertolak belakang dengan firman-Nya. Kita percaya Tuhan berkata, jadilah langit dan bumi. Dan lalu dilanjutkan dengan ciptaan yang lainnya. Jadi saudara, dalam hal ini kita semakin teguh, iman kita harus pede, percaya Dia.
Yang pertama yaitu iman itu sebagai kesaksian yang terbukti sampai kekekalan. Jadi kalau yang membuat saudara ragu, bimbang, harus kita berpindah kepada iman, karena dia sudah menunjukkan lewat ciptaan alam semesta ini dan segala isinya. Kalau ini ada ciptaannya, berarti ada di balik ini, di balik ciptaannya Sang Pencipta. Dialah Allah yang hidup, Allah yang esa di dalam diri Tuhan Yesus. Contoh, kalau kita mencari kekayaan dengan ilmu hitam dan itu membuat kita takut, tapi dengan terpaksa kita melakukannya. Sebenarnya iblis telah membuat manusia tertipu, membuat manusia takut dan menuju kepada hukuman kekal. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ini firman Tuhan, yaitu kita harus berpindah ya, dengan keyakinan iman kita. Dan kita belajar juga harus sabar. Segala sesuatu harus sabar. Iman ada waktunya terjadi, tapi iman perlu proses. Dan yang kedua, kita belajar tentang iman membawa kita mengerti. Saudara, dasar firman itulah iman. Perkataan Tuhan itulah iman. Apa yang kau ucapkan dengan iman akan menjadi bagian saudara. Sekalipun belum melihat hasilnya, belum melihat jawabannya, apapun persoalan saudara, tetap beriman. Jangan sampai hilang iman kita. Karena firman-Nya berkata, iman sebesar biji sesawi, biji yang sangat kecil. Tapi kalau ada di hati kita, itu akan terjadi dalam hidup kita. Apalagi kita bisa memiliki iman yang besar, tentu kemuliaan Tuhan yang tidak terbatas akan menjadi bagian kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ingatlah, manusia di luar konsep Allah. Artinya bahwa manusia ini terbatas. Allah kita itu konsepnya tidak terbatas, di luar kemampuan manusia. Tetapi Allah buktikan lewat ciptaannya sejauh mana manusia melihat dan percaya. Ingat, hidup kita bukan karena melihat, karena apa yang kita lihat sangatlah terbatas. Kondisi keadaan kita bisa membuat kita down, bisa membuat kita tidak percaya. Tetapi iman menerobos segalanya, segala yang terbatas. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu saja, sebab Tuhan Yesus sudah menang atas dunia ini. Mari tetap beriman sampai Dia memanggil kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.